Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I'm fine too, thank you dear. Okay, before we study, let's pray together. Pray begin. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipimpin oleh Caca ya. Silakan Caca. Oke, membaca doa dimulai. Oke, good job. Thank you, Caca. Oke, anak-anak, today we will study fikih. Hari ini kita akan belajar fikih ya, anak-anak. Oke, now please open your book page 47. Silakan buka buku paket kalian halaman 47, anak-anak. Kita memasuki chapter 3 ya. Kita memasuki bab 3 atau pelajaran 3. Judulnya apa ya, anak-anak? Ya, judulnya adalah praktik sholat fardu. Sholat fardu merupakan salah satu ibadah mahdoh. Apa itu ya ibadah mahdoh? Ya, ibadah mahdoh adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Oke anak-anak, makna sholat itu sendiri adalah doa. Menurut istilah, sholat adalah beberapa perkataan atau ucapan, beberapa gerakan yang diatur oleh syarat dan rukun. Sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak, sebelum kita memulai sholat, kita harus memiliki niat terlebih dahulu. Jadi, niat itu apa ya? Ya, niat adalah kehendak atau keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Niat merupakan hal penting dalam ibadah, terutama sholat ya anak-anak. Nah anak-anak, niat merupakan salah satu rukun sholat. Jadi kalau misalkan salah satu rukunnya tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Nah anak-anak, niat sholat fardu itu sendiri berbeda-beda ya. Misalkan kita pingin sholat subuh, maka kita harus niat sholat subuh. Kalau masuk sholat zuhur, berarti kita niatnya sholat zuhur. Kalau sudah masuk waktu asar, berarti kita niatnya sholat asar, dan lain sebagainya ya. Jadi setiap sholat fardu niatnya berbeda-beda. Begitu juga dengan sholat sunnah ya anak-anak. Oke anak-anak, selain kita hafal rukun sholat, kita juga harus menghafal bacaan-bacaan sholat. Nah anak-anak, Miss Eka akan menampilkan video bacaan-bacaan sholat ya. Disimak. Cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak, menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan.
Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan.
Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Oke anak-anak, video tadi berisi gerakan-gerakan dan bacaan sholat. Nah, kalian mulai sejak dini harus menghafal bacaan sholat maupun gerakannya ya. Karena ibadah sholat ini kita gunakan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus menghafal gerakan sholat maupun bacaan sholat. Oke anak-anak, enough for today. Thank you for watching my video learning. I hope this video will useful for you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you students.